menuju perayaan Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada hari Jumat 12 Februari mendatang, umat Tionghoa melakukan pembersihan di Geria Kongco Dwi Payana. Pembersihan yang dilakukan berupa pembersihan pratima dewa atau artefak-artefak, dilanjutkan dengan pembersihan gedong-gedong tempat para dewa berstana dan pembersihan kawasan sekitar. Tak ketinggalan pula pengecatan beberapa pelinggih dan pemasangan umbul-umbul serta lampion. Sebelum mengawali pembersihan, pada Jumat 5 Februari malam dilakukan prosesi sembahyang mengantar dewa ke langit atau dewa naik. Kita Tahun Baru Imlek 2572 ini, jadi prosesi awalnya kita diawali dengan sembahyang mengantar dewa ke langit. Dalam artian semua para yang kita sucikan sementara ini meluhur dulu di langit. Setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan semua pratima-pratima, begitu juga gedong-gedong, pokoknya dalam arti total, pembersihan total. Nah setelah itu min 1 baru kita persiapan menyambut Tahun Baru Imlek yang kita laksanakan nanti jam 10 malam. Setelah itu jam 12 ya perayaannya bebas. Jadi dari pagi sampai malam. Para dewa yang kembali ke langit akan melaporkan perbuatan manusia, baik dan buruknya selama setahun ke belakang. Periode selama para dewa berada di langit ini kemudian menjadi periode persiapan bagi umat untuk melakukan pembersihan. Pratima-pratima yang berada di Kongco Dwi Payana sendiri berjumlah ratusan, sehingga Kongco ini disebut sebagai Kongco dengan pratima terlengkap di Bali. Setelah persiapan selesai, upacara menyambut Tahun Baru Imlek 2572 akan dimulai 1 hari sebelum puncak Tahun Baru Imlek pada Jumat 12 Februari mendatang. Dalam menyambut Tahun Baru Imlek ini, Ide Bagus Atnyana menghimbau para umat untuk mengikuti protokol kesehatan kala melakukan persembahyangan. Namun diakui Atumangku, tahun ini jumlah umat yang datang melakukan persembahyangan mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi. Kita himbau supaya mereka ya mematuhi protokol kesehatan lah, itu paling utama dulu. Dan kedua, sembahyang di Kongco kan sifatnya sembahyang itu datang dan pergi. Jadi kita tidak ada rasa kekhawatiran sampai itu menumpuk, jadi bergerombol. Karena sifatnya datang pergi. Tapi tren penurunan jelas terjadi tren penurunan ya. Tahun Imlek 2572 yang merupakan tahun kerbau ini disebut sebagai tahun yang penuh tantangan dan kerja keras. Kalau kerbau logam ini adalah jelas tahun tahun tantangan dan kerja keras. Dalam artian tantangan dan kerja keras kami ini kan sekarang ini kan kesehatan dan ekonomi kan bersamaan memimpin kehidupan kita sekarang. Jadi benar-benar sekarang ini kita harus menjadi orang yang bisa lebih berpikir yang bijaksana lah. Jadi lebih jernih berpikir karena situasi yang betul-betul di bawah himpitan. Tapi kita secara umat pun kita tidak boleh menyerah itu saja ya. Tetap seperti kata saya tadi, tahun tantangan dan kerja keras. Kalau kita tidak bisa lebih bijaksana dalam hal ini, yang jelas ya terjadi ya kurang bagus lah, jadinya akan terjadi perdebatan karena situasi yang belum pasti, dalam arti situasi yang belum pasti kapan selesainya
problem ini. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.